Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azahari Hayatullah dengan NIM 0804 1382 32877. Saya dari kelompok 4 dengan materi komunikasi sel. Adapun nama anggota kelompok saya, yang pertama Muhammad Iksan Suri Armi, kedua Dini Cahaya Maharani, ketiga Diahwi Parahmatullah, keempat saya sendiri Ahmad Azahari Hayatullah, dan yang kelima Holidi Fiter. 1. Definisi komunikasi sel. Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Kedua, perkembangan persinyalan sel. Persinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces cerevisiae menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Ketiga, jenis-jenis komunikasi sel. Jenis-jenis komunikasi sel yang pertama, komunikasi antar sel atau intercellular signaling. Sistem penghantaran informasi atau sinyal dari salah satu sel ke sel yang lainnya atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Yang kedua, komunikasi dalam sel atau intracellular signaling. Kelangsungan hidup sel atau organisme homeostatis, sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan sistem imunitas. Komunikasi antar sel atau intercellular signaling terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi kontak langsung, persinyalan parakrin, persinyalan sinaptik, dan persinyalan endokrin. Yang pertama, ada komunikasi kontak langsung. Sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik atau meneruskan informasi atau sinyal. Sel hewan dan sel berkomunikasi dengan kontak langsung memiliki cell junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Pada signalin lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol pada permukaan sel. Yang kedua, persinyalan parakrin. Molekul pembawa sinyal dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Sel target letaknya berdekatan dirusak oleh enzim ekstraseluler, contohnya epinefrin dan non-epinefrin, estrogen oleh sel ovari. Yang ketiga, persinyalan endokrin. Dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Sel target letaknya jauh, contohnya hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron, dan didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein. Yang keempat, persinyalan sinaptik. Syaraf yang teraktivasi akan memicu kelaparan neurotransmitter pada akson terminal. Sel target adalah postsinaptik syaraf berikutnya, contohnya dopamin, norepinefrin, serotonin, dan gamma aminobutyric acid. Keempat, tahapan komunikasi sel. Tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahapan, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Tahapan yang pertama adalah tahapan penerimaan. Penerimaan atau reseption merupakan pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, ada tahapan transduksi. Transduksi diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahapan transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Pada sistem Sutherland, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen fosfolilase. Yang ketiga, tahapan respon. Respon pada tahap ketiga persinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Molekul sinyal terikat pada protein reseptor menyebabkan protein berubah bentuk. Sel yang menjadi target sinyal kimiawi tertentu memiliki molekul yang berupa protein reseptor yang akan mengenali molekul sinyal. Molekul sinyal ini berperilaku seperti ligan, yaitu istilah untuk molekul kecil yang terikat.
secara spesifik pada molekul yang lebih besar. Pengikatan ligand ini menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konformasi atau bentuk. Yang kelima atau yang terakhir, macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama, reseptor yang memiliki koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Yang kedua, reseptor yang memiliki koneksi dengan G-protein, mempunyai nama lain G-protein linked reseptor GPLR. Makna G-protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligand berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. G-protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor atau enzim. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim dalam sel. Yang ketiga, ada reseptor yang memiliki koneksi dengan tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.